Oke, Lur, poloku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Peji Channel. Oke, Lur, kita berdoa dulu istiqomah, karena dalam melakukan hal suatu apapun kita didahulukan, utamakan doa, ya kan, berdoa kepada Allah. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, santai-santai dulu, Lur. Ini di hari tanggal berangkat kerja ini, Lur. Sekarang hari Selasa, tanggal 24 Desember. Besok tanggal 25 hari Natal. Ya toh. Oke, Lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan tentang beliau Satrio Piningit ini, ya kan. Dalam video kemarin tentang perang dunia ketiga, insya Allah itu nanti beliau ada di tengah-tengah kita, karena apa ya, bukan hanya saya saja, Lur. Bukan hanya saya saja, bolo semuanya yang mengabarkan tentang munculnya Imam Ahmadi atau Satrio Piningit ini. Semua, bahkan para ustadz akhir zaman mengeluarkan atau menjelaskan, menjabarkan tentang apa, perang dunia ketiga ini, dan juga Satrio Piningit yang kita sebut. Kalau beliau orang-orang ustadz akhir zaman menyebutnya Imam Ahmadi. Ya, seperti itu, Lur. Jadi memang seharusnya ya memang harus terjadi, ya kan. Karena saya baru tahu, lihat di YouTube itu para ustadz akhir zaman pun sudah menjabarkan hal demikian. Padahal saya sudah kemarin-kemarin, ya kan. Berarti sama seperti itu, Lur. Ya kan, sama isi dari kehidupan kita nanti yang sangat penting ini, yaitu hadirnya Imam Mahdi atau mungkin munculnya beliau, mungkin ya, Lur, ya, di tengah-tengah perang dunia ketiga. Ini perang dunia ketiga ini pernah disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, kamu sekalian akan berperang. Nah, seperti itu, Lur. Perang pertama itu akan berperang dengan orang-orang berkulit kuning dan bermata sipit dan juga berdahi lebar. Nah, kita kan tahu siapa. Nah, itu, Lur. Itu bukan siapa-siapa, itu Rasulullah. Hadis Rasulullah. Kalau nggak yakin atau nggak percaya, monggo sampean buka di YouTube tentang perang pertama kali memerangi kita sebagai umat Islam atau penduduk Nusantara. Pertama kali itu memang seperti itu, loh, memerangi orang-orang seperti itu, berkulit kuning, bermata sipit, dan berdahi lebar. Seperti itu. Kita tahu kan siapa, bangsa apa namanya, kita kan semua tahu sendiri. Memang kita selama ini kan hidup berdampingan, tapi jika Allah berkehendak, ya kan, kita juga semuanya mungkin belum tahu rencana orang-orang seperti itu kepada Nusantara. Coba sampai buka di YouTube itu, yang mau mengganyang Nusantara Indonesia, yang mau merebut, itu ada kekuatan besar, Lur, seperti itu. Amerika dan juga Cina. Moncong-moncongnya moncong-moncongnya, meriam-meriam kapal-kapal Amerika itu sudah menghadap ke Nusantara, juga termasuk Cina. Nah, itu, Lur, itu yang disebutkan ceramah-ceramah dari Ustadz akhir zaman. Kalau nggak percaya, monggo sampai silakan buka di YouTube-nya. Terangkan menu ya, judulnya kalau tidak salah, judulnya sih nggak tahu, cuman Indonesia ini dikepung dua kekuatan besar seperti itu, negara adidaya, kan. Sebetulnya kita ini dalam keadaan genting, dalam keadaan bahaya sebetulnya, tapi banyak yang tidak tahu. Kenapa itu mesti terjadi? Ya ini, Lur, tanda-tandanya munculnya beliau ini, ya kan. Mungkin insya Allah sebelum kita dijajah atau dirampas, itu nanti akan muncul beliau Imam Mahdi ini.
dan memerangi mereka. Ya mungkin nggak mungkin Allah alam ya memerangi ataukah jalan diplomasi atau bagaimana ya Allah alam. Karena pemicunya saya perkirakan ini ya, pemicunya perang dunia ketiga ini Nusantara mungkin seperti itu, Allah alam juga. Oke lur, santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Sampai mana tadi lupa ini. Oh iya, tentang Nusantara ini mungkin ya toh perang dunia ketiga. Insya Allah lur, Nusantara ini beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Karena ya itu tadi hadis Rasulullah pun menyebutkan seperti itu. Maka di saat genting semuanya, sebagaimana dunia sudah mempersiapkan persenjataan mereka atau terutama nuklir atau sekarang sudah nggak pakai rudal lur, nuklir. Bayangkan ledakannya itu nanti kalau perang nuklir, waktu berbagai negara pasti akan terkena dampaknya. Dan juga Indonesia mungkin terkena dampak asap atau debu itu tadi ya kan, saking banyaknya perang itu nanti ya, ada juga ya itu tadi perang dunia ketiga ini pastilah yang terjadi, perang dunia ketiga terakhir yang ya kan, di saat itulah nanti bukan di saat itu, mungkin memang beliau ini sudah muncul. Bisa juga seperti itu, mempertahankan Nusantara ya kan, dengan alat atau bukan alat canggih atau alat modern, tapi alat tradisional yang sanggup menghancurkan, memusnahkan ya toh sebuah kota besar. Nah, seperti itu loh. Nah itu loh, tombak apa itu namanya, kok lupa lagi. Itu ada yang komen kemarin itu, tombak apa itu namanya. Kita punya tombak itu hanya satu-satunya di dunia yang sekarang saya nggak tahu berada di mana tombak itu, tapi yang pasti ya toh insya Allah ya, bukan pasti ya, insya Allah beliau Imam Mahdi yang akan melemparkan tombak itu nantinya. Ataukah bisa juga menangkal nuklir, Allah alam, karena namanya juga perang nuklir atau perang dunia kan. Apa ya, katakanlah sembarang atau enggak sembarangan kan mengajak perang. Allah alam. Memang saya juga ketawa kalau tersenyum sendiri gitu loh kalau ada yang nggak percaya atau apa-apa, karena perang dunia ketiga ini nggak akan terjadi, nggak mungkin. Tapi semua negara membicarakan itu, termasuk Indonesia. Bahkan Indonesia pernah menyikapi bagaimana jika perang dunia itu terjadi, perang dunia ketiga itu ada itu loh. Tapi menurut itu tadi, tempat yang paling aman di negara itu adalah Indonesia dari perang nuklir, karena Indonesia kita kan cinta damai ya kan. Tapi itu penjajahan, segala penjajahan harus dimusnahkan ya kan. Undang-Undang 45 itu harus dihapus, penjajahan itu kan seperti itu. Tapi sekarang mana coba, kalau alam lah wis repot. Kita juga tanpa disadari kita juga dijajah loh. Dijajah ekonomi yang mana kita sebagai tuan rumah menjadi babu. Ya seperti itulah, tapi kembali lagi kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jika dunia itu penting bagi umat Islam, umat muslim, pasti akan diberikan oleh Allah kepada kita ya kan. Karena hidup di dunia itu hanya sementara, jadi nggak perlu penting diberikan, kan seperti itu istilahnya ya kan. Paham kan apa yang saya maksud? Nah, kita kembali ke sana lagi ya toh, ke firman Allah itu tadi, kembali situ. Allah nggak akan apa, jika itu penting, dunia itu penting bagi umat Islam, pasti akan diberikan ya kan. Nah, seperti itu loh, Allah wa'ala bisawab. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Ya mungkin sampai di sini dulu lur ya. Ini sudah hampir nyampe di tempat kerja. Ya, jaga diri baik-baik lah semuanya, jaga iman semuanya, jaga 5 waktu keluarga, anak istri terutama, dan juga ya semuanya lalu kita di sini berbagi atau
Tapi yang belum subscribe, monggo subscribe-nya lur. Sudah 1000 videonya, subscribe-nya masih rendah, tapi itu nggak penting. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi